Ada yang tahu aku dan anak-anak di sini lagi cari apa di sawah? Aku lagi cari dolong atau mentok. Nah, itu pas banget ada Pak Agus yang lagi nangkep dolong. Ayo kita bantuin. Dolong masih termasuk ke dalam keluarga bebek. Meski bisa terbang, dolong atau entok sangat jarang terbang jauh. Sekarang sini. Unggas ini sering terlihat berjalan bersama kelompoknya, perlahan-lahan dan tidak pernah tergesa-gesa, dengan ekor bergoyang ke kanan dan ke kiri untuk mengimbangi tubuh. Nah, daripada nanti terbang jauh, ayo buru-buru kita tangkap adik-adik. Serbu! Karena dolongnya lagi main lumpur, lumayan deh, nggak begitu sulit kita menangkapnya. Mentok liar di alamnya tidur di atas cabang-cabang pohon. Akan tetapi, mentok peliharaan biasanya tidur di atas tanah. Akhirnya bisa ketangkap juga nih dolongnya. Bisa kita olah buat persiapan Hari Raya Pagar Besi. Nah, akhirnya kita udah dapat dolongnya. Dan nanti kita akan gunakan dolong ini sebagai lawar dolong untuk persiapan Hari Raya Pagar Besi. Sekarang di rumahku sudah pada kumpul nih saudara-saudaraku untuk mempersiapkan Hari Raya Pagar Besi. Biasanya sehari sebelum Pagar Besi memang ada tradisi untuk membuat lawar, dan yang akan aku gunakan di sini yaitu lawar dolong. Membersihkan bulu dolong atau entok adalah proses awal untuk membuat lawar. Biar cepat, dolong lebih baik disiram air panas yang mendidih biar gampang nyabutin bulunya. Setelah bersih, sekarang saatnya potong-potong dan kuliti dolongnya. Nah, udah rame nih pada siapin bumbu. Tugasku dan paman adalah menguliti dolong. Nah, ini dolongnya berkedas, Pak. Potong dulu. Oke. Satu harus kulitin dia. Ini Pak? Ya, segitu boleh. Bagian kepala, kaki, dan sayap tidak digunakan untuk lawar, tapi bisa diolah sebagai jukut. Wah, kalau untuk menguliti, ternyata tidak semudah kelihatannya ya. Beberapa kali aku sulit untuk menguliti dolong dengan benar. Wih, kewan ya Pak? Ah, harus belajar kamu. Yang penting kulit ini harus lepas. Nah, udah lepas nih. Sekarang tinggal kita potong dagingnya agar mudah untuk diolah. Sedangkan pamanku lainnya menyiapkan bumbu rajang, yaitu bumbu genep dipotong dengan cara dirajang kecil-kecil. Jangan heran ya anak negeri, di sini banyak laki-laki yang masak-masak. Karena dalam setiap hari raya, justru laki-laki yang masak dan perempuan yang menyiapkan banten atau sesaji. Selain itu, laki-laki Bali memang terkenal pintar memasak seperti aku. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya Tante Linda yang mengulek bumbunya hingga lembut. Sekarang aku harus menjincang daging dolongnya hingga benar-benar lembut. Nah, jadi untuk masak lawar dolong ini kita hanya memerlukan daging dan juga kulitnya saja. Dan untuk tulang itu akan digunakan sebagai olahan lain. Nah, sekarang aku lagi cincang daging bareng Bapak untuk menggunakan di lawar dolong ini. Setelah daging lembut, sekarang campur dengan bumbu yang telah dihaluskan oleh Tante Linda. Ini Pak apa ya Pak? Udah, biar ini bumbunya meresap. Jadi biar cita rasanya tuh muncul. Karena nanti dioseng ini rasanya sudah bagus, sudah ini tinggal nyampur aja nantinya jadi lawar itu. Jadi fungsinya untuk dikasih bumbu ini biar ada peresapan di daging itu, nanti cita rasanya bagus. Nah, sudah tercampur rata dari daging dan juga bumbu. Sekarang saatnya untuk memasak. Aku ditemani dengan ayahku dan juga Tante Linda untuk memasak lawar dolong. Memasak lawar dolong memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tumis dulu daging yang telah diberi bumbu. Tumis hingga matang, lalu angkat. Ini belum bumbu? Onden mendedik ya. Selanjutnya tumis bumbu genep sampai aromanya keluar ya. Bejana mana Bu? Udah diangkat? Tadi bener-bener bener. Nah, kalau bumbu genep sudah diangkat, sekarang saatnya untuk merebus sayuran. Ada kacang panjang dan juga nangka muda. Setelah matang, saatnya kacang panjang dan juga nangka mudanya yang dipotong kecil-kecil. Sekarang sudah lengkap semua bahan yang akan dibuat lawar.
Ada tumisan daging dolong, tumisan bumbu genep, irisan kacang panjang dan nangka muda, irisan cabai dan bawang goreng, kulit yang telah direbus, serta parutan kelapa. Terakhir adalah proses lawarnya sendiri, yaitu mencampurkan ke dalam unsur bahan menjadi satu. Remas-remas hingga seluruh bahan tercampur. Terakhir, tambahkan garam sejumput agar rasanya semakin enak. Kalau sudah seperti ini, sudah siap untuk disantap. Anak negeri, sekarang lawar dolong kita sudah jadi dan juga dibarengi dengan juku dolong yang sudah kita olah tadi bersama bapak-bapak. Bapak-bapak dicoba semua. Nah, ini dia uniknya. Sebelum Hari Raya Pagerwesi, memang tiap keluarga menyantap lawar sebagai rasa syukur terhadap Yang Maha Kuasa. Kalori dalam daging entok sangat bagus untuk dijadikan program diet, karena dagingnya mempunyai kandungan serat dan gizi tinggi. Kandungan lemak jenuh pada dagingnya juga sangat sedikit, sehingga sangat bagus bagi yang lagi menjalani program diet. Jika ingin meningkatkan bobot tubuh, daging entok juga bisa loh. Caranya dengan mengonsumsinya tanpa nasi, hanya sebagai pendamping sayur. Kulit dan daging dolongnya memang sangat terasa lembut dan juga empuk. Dan bumbu rajang khas Bali yang terasa sangat gurih dan juga agak sedikit pedas. Yang benar mimbo, Pak? Mengonsumsi daging dolong juga dapat meningkatkan stamina dan sistem kekebalan tubuh karena berasal dari protein dan enzim sekresi dari dolong. Nah, sekarang aku mau bantu nenek dan juga Ibu Linda membuat banten untuk persembahan dalam perayaan Hari Raya Pagerwesi. Anak negeri, sore ini kita akan membuat banten untuk perayaan Hari Raya Pagerwesi besok hari. Dan saat ini saya sudah membuat 2 banten bersama nenek dan juga ibu serta adik-adik untuk kita bawa nanti pada saat Hari Raya Pagerwesi. Menyambut perayaan Pagerwesi, biasanya setiap keluarga membuat banten di sore hari yang berisi buah, ketupat, nasi kepel, hingga bunga yang disusun. Aku akan membantu Tante Linda untuk membuat canang rake dengan menyusun nasi kepel, buah, dan bunga dalam satu wadah. Ini apa beda, Nenek? Ini ya. Oh gini, kalau ini untuk yang waktu, ikan yang waktu itu untuk yang tapi kalau ini untuk lewat. Setiap banten memiliki arti dan juga makna, jadi isiannya pun berbeda. Jadi anak negeri, besok kita akan membawa banten ini untuk kita haturkan si Merajan sebagai perayaan Hari Raya Pagerwesi. Tepat saat Hari Rabu Kliwon Wukusinta, penanggalan kalender Bali, 4 hari setelah Hari Saraswati, Hari Raya Pagerwesi dilaksanakan. Di Buleleng, hari raya ini selalu dirayakan dengan sembahyang di masing-masing merajan atau pura keluarga, dan wajib berpakaian serba putih. Seperti pagi ini, aku, Tante Linda, dan adik-adik sudah bersiap menuju merajan atau pura keluarga. Oke semua, jadi pagi ini kita akan melaksanakan bersembahyang bersama untuk pelaksanaan Hari Raya Pagerwesi. Dan kita harus menggunakan pakaian serba putih dan menggunakan udang serta kalung. Pagar besi memiliki makna satu sikap keteguhan dari iman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia. Sebab, tanpa ilmu pengetahuan, kehidupan manusia akan mengalami kegelapan. Di Buleleng, saat perayaan Pagerwesi, semua merajan akan penuh dan setiap keluarga akan membawa banten menuju merajan untuk dihaturkan dan didoakan kepada leluhur dan dewa. Setiap keluarga yang membawa banten langsung akan meletakkan pada tempat yang telah disediakan dan akan menghaturkan sesaji di titik yang telah ditentukan di sekitar merajan sebelum sembahyang bersama.
Jadi banten-banten yang kita buat kemarin pada saat persiapan kita haturkan hari ini di masing-masing pelinggih yang ada di Merajan, dan kemudian setelah ini kita akan sembahyang bersama kurang lebih sekitar 10 keluarga. Acara puncak yaitu proses sembahyang bersama dipimpin oleh sesepuh yang diikuti oleh 50 orang dari 10 keluarga. Setelah sembahyang selesai, aku dan 4 orang pemuda dan pemudi diminta maju ke depan dan diberi air suci. Selanjutnya aku bertugas untuk memberikan air suci kepada seluruh peserta sembahyang. Setelah proses sembahyang, biasanya ibu-ibu membawa kembali banten yang sudah diaturkan untuk dimakan bersama keluarga di rumah.